yang mendatang. Bahkan Bapak, biarlah kedua calon mempelai nantinya bisa menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang Tuhan berkati. Kami serahkan seluruh rangkaian acara perjanjian hendak menikah, bahkan acara adat yang berjalan, biarlah Engkau berikan damai sejahtera, bahkan cuaca yang cerah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari menjelang siang ini, yaitu acara ibadah perjanjian dan nikah yang antara anak kita Dodi Alvando Syahputra Mandobi dan Tabita Dian Ayu Kartika Boru Pangaribuan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian kita yang berjudul Kami merasakan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami masih boleh menghirup nafas kehidupan. Kau berikan kami kesehatan. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus, membawa kedua calon mempelai, yaitu anak kami Dodi Alvando dan Tabita Dian Ayu. Kedua keluarga besar juga akan
mengadakan acara adat yang telah dipersiapkan oleh kedua keluarga besar. Ya Tuhan Bapa di surga, kami membawa kedua keluarga besar, yaitu keluarga Toming dan Pengaribuan, di dalam masa rentang waktu beracara pesta pemberkatan nantinya di hari-hari yang akan datang. Biarlah Engkau berkati Tuhan setiap perencanaan mereka. Terlebih Engkau berkati Tuhan kesehatan seluruh keluarga. Terlebih Tuhan kedua calon mempelai. Apapun yang mereka butuhkan nantinya di dalam pesta yang akan mereka laksanakan di Perawang, kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau campur tangan Tuhan di setiap perencanaan mereka. Kau cukupkan Tuhan apa yang mereka perlukan. Amin. Pembacaan bersahut-sahutan diambil dari Mazmur 62, dimulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kita bersama percayalah kepadanya di setiap waktu, hai Tuhan, curahkanlah kisah ini di hadapannya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Amin. Kita akan dengarkan pujian dari P2MI. Selanjutnya nyanyian pujian dari grup sektor gabungan. Jangan kau ragukan dan jangan kau gelisah ketika kehidupanmu diterpa pencobaan. Masih ada tangan Tuhan yang setia menolong kehidupanmu. Jangan kau menangis dan janganlah kau bimbang hadapi pergumulan. Percayalah kepadanya, Tuhan sanggup meredakan pergumulanmu. Percayalah pada Tuhan, Dia sanggup menolong, memulihkanmu. Tuhan mendengar jerit tangismu. Ada cara Tuhan menolong kita. Bersama Tuhan Yesus engkau dipulihkan dan menjadi berkat. Jangan kau menangis dan janganlah kau bimbang
pergumulan, percayalah kepadanya. Tuhan sanggup mengangkat pergumulanmu. Tuhan mendengar cerita tangismu. Ada cara Tuhan menolong kita. Bersama Tuhan Yesus engkau dipulihkan dan menjadi berkat. Percayalah pada Tuhan, Dia sanggup menolong, memulihkanmu. Pasrahkanlah kehidupanmu. Tuhan mendengar cerita tangismu. Ada cara Tuhan menolong kita. Bersama Tuhan Yesus engkau dipulihkan dan menjadi berkat. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku.
Kau jadikan hidupku berarti. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dunia jadi penebus, bercahaya berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indah janjinya yang mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dunia jadi penebus, bercahaya berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Amin. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada keluarga para anak yang datang dari daerah dan baru belum mengenal kami. Saya Pendeta Thomson Sianipar, Walat Guru Nirajai, Peminti Ulina Buru Sinaga. Ini kedua calon mempelaimu, Dodi Lumban Tobing dengan Tabita Buru Pangaribuan. Supaya kedua anakmu ini sungguh boleh mempersiapkan diri menjadi sebuah rumah tangga yang Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang berkati oleh Tuhan, secara khusus pada kedua calon mempelai Dodi dengan Tabita, firman Tuhan pada hari ini dari Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Amin. Sedikit jauh baca firman Tuhan, berbagai kita mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, mencintai orang yang dinikahi. Mencintai orang yang dinikahi. Yang kedua. Yang kedua, mencintai orang yang dinikahi. Mencintai orang yang dinikahi. Kalau pilihan Tabita, menikahi orang yang dicintai atau mencintai orang yang dinikahi? Mencintai orang yang dinikahi. Mencintai orang yang dinikahi, sama ini. Emang agak sama tapi beda Pak. Mencintai orang yang dinikahi. Berarti sebelum menikah kan mencintai. Bisa saja itu pengertiannya. Menikah dengan orang yang dicintai, berarti selama mereka belum menikah sudah saling mencintai. Mencintai orang yang dinikahi, berarti ini diibaratkan dijodohkan. Kira-kira kalian berdua dijodohkan? Enggak. Jawabannya tadi mencintai orang yang dinikahi. Tapi bukan dijodohkan ya? Dijodohkan. Berarti sebelumnya sudah saling mencintai ya? Sudah. Sudah lama saling mencintai, saling mengenal. Tapi persoalannya begini. Sekarang ini, zaman ini, orang saling mencintai. Laki-laki dan perempuan saling mencintai, saling
awet langgeng pernikahan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kuncinya mau dijodohkan ke, mau saling mencintai, pengaduan, berpacaran, pun mereka sampai berapa tahun. Tapi jika tidak saling bekerja sama, maka hancurlah pernikahan. Laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, laki-laki dan perempuan yang dijodohkan, ketika mereka membangun kebersamaan, maka pernikahannya akan langgeng, awet saat umat ini makhluk. Ayo so, ibadah bersamaan puasa, saya gereja, saya bilang laut bagian. Yuk berkeluarga bersama. Ini bukan membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan baik satu, satahi, sauan, sapikiran, sada tujuan. Itulah membangun kebersamaan. Kata firman Tuhan ini Bapak Ibu, berdua lebih baik daripada seorang diri. Apa maksudnya? Pasangan rumah tangga suami istri yang bahagia ketika mereka saling membangun kebersamaan. Jadi kepada Dodi dan Tabita, kamu saling mencintai. Mungkin sudah berteman, sudah berpacaran selama beberapa tahun. Kamu yang saling mencintai, mengasihi, ketika menikah nanti, ini masih terukur. Supaya kamu berdua bisa membangun kebersamaan. Bagaimana caranya? Jangan satu gereja, satu ke gereja. Itu bukan membangun. Itulah yang akan merusak pernikahan atau rumah tangga tadi. Gereja untuk bergandengan tangan asal dipukul. Jangan ketika kamu berdua, ketika pemberkatan nikah, kamu bergandengan tangan untuk gereja. Tapi selesai pemberkatan nikah dan tidak saja. Itu namanya akan membangun kebersamaan. Kamu berdua harus sepakat, sehati, sepikir untuk kamu berdua bisa membangun kebersamaan itu. Rap dulu, rap duluan. Bisa masa batas. Tapi saya tadi ya. Membangun kebersamaan, sama-sama naik ke gunung, sama-sama turun dari gunung. Jangan tinggal satu di gunung atau tinggal satu di bawah. Harus sama-sama naik, sama-sama turun. Itulah kebersamaan. Ketika kalian berdua membangun kebersamaan itu dengan baik, maka kalian menjadi rumah tangga yang bahagia. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kata seorang bijak begini, untuk apa mempunyai apa-apa, tetapi tidak mempunyai siapa-siapa? Ahadun gunana adung sudi diibad. Ya, rumah yang besar, harta yang berlimpah, tapi kita tidak punya siapa-siapa. Sia-sia di sini. Anggota ngandung. Nadilakum niba. Itu apa artinya? Artinya adalah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kita satu dengan yang lain, terlebih kita yang punya pasangan. Kita masing-masing Bapak Ibu saling membutuhkan. Satu dengan yang lain kita yang berpasangan Bapak Ibu saling ketergantungan. Hidup saya muncul lagi kita tahu. Aidum lupa. Borek telorit. Di sini kalau sudah 5 tahun ke atas pernikahannya, nggak ada lagi harapan kudus. Tapi kalau misalnya pernikahan 1 tahun, 1 ke 5 tahun, masih ada rasa rindu. Masih memang naik pulang, lama kali pulang ya pasangan. Bapak Ibu sudah berkata oleh Tuhan, ketika kita mempunyai semuanya dalam hidup ini, dalam dunia ini, tetapi tidak ada siapa-siapa di samping kita, maka mari sia-sia semuanya. Bisa saja keluarga, anak, bukan hanya pasangan. Ada yang di kita, ada yang cuma di samping kita, ada yang cuma di dalam kita. Kita saling membutuhkan. Itu sebabnya kepada Doni dengan Tabita, kalian berdua saling
bukan satu dengan yang lain saling merendahkan, saling menjelekkan, saling memburukkan, bahkan saling menjauhkan diri. Tetapi kamu berdua ketika membangun kebersamaan ini, kamu berdua harus saling bergantung satu dengan yang lain. Tidak ada gunanya bagi punya semuanya jika tidak ada orang di samping. Sayangilah orang di samping. Tidak ada gunanya Tabita engkau punya segalanya calon istri. Ketika nanti kamu berdua sudah menikah, hargailah, sayangilah pasangan hidupmu. Amin. Dodi dengan Tabita. Kenapa Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan? Berdua itu bisa saling bekerja sama. Anggota saja itu misalnya cuma saja keluarga rumah tangga yang bekerja sama. Amat tai panyuci, tidak tai mangalopa. Oh, dahulu ini ini marah di benang kaam. Ay tugas ini na mangalopa kita dan tugas niyaman. Kira-kira menurut laki-laki atau suami pantas tak banyak rumah, mencuci piring, menjemur pakaian, probably yang mesin. Bapak Ibu sudah berkata oleh Tuhan, bekerja sama ini bisa membangun kebersamaan, bahkan keluarga semakin harmonis ketika suami dan istri sungguh-sungguh membangun kebersamaan bersama. Saya manggil sebawah, saya menggoreng gula, saya menggiling cabai, saya datang lagi ke darah. Kan bisa terjalin hubungan yang baik antara pasangan suami dan istri. Jadi biarlah kepada Dodi dengan Tabita. Tapi jangan setiap hari. Saya bilang juga ke rumah lagi. Maksudnya, Pak, tolong Pak, satu rumah. Istrinya nunggu nonton sinetron. Pak, masak nasi Pak. Istrinya main HP. Mari kita belajar Bapak, rumah tangga yang bahagia. Mereka harus saling bekerja sama. Berdua itu bisa bekerja sama sehingga pekerjaan yang besar sekalipun bisa selesai. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Bertengkarlah suami dan istri, berbedai, lalu tidak sedapat, tak masih kuat. Ketika mereka sudah bertengkar, Gideon tidak saling tegur sapa. Lalu sang suami berpikir, ya sudahlah, daripada ribut, daripada berbadai. Apapun ceritanya ketika kami sudah bertengkar, tetapi pekerjaan harus berjalan di Kembangan Dodadana. Pergilah suaminya bekerja ke ladang. Dibersihkanlah ladang keluarga ini, dibersihkan. Rencananya suami ini menanam jagung. Ketika sudah dibersihkan Bapak Ibu, ya rencana ketika menghiasnya di suam jagung, kira-kira tunggu 2 hari lagi. Istrinya juga berpikir, walaupun kami bertengkar, tidak saling cakapan gitu ya, apapun ceritanya, anak-anakku harus makan. Pikirlah istrinya besoknya, subuhnya lama tidak tahu tukur lagi. Masih kacang, jagung suai, dibawa, dicabut semua. Kacang yang itu dicabut sama rumput, tinggallah jagung. Dia suatu obat. Subuhnya sesuai dalam si istri. Mau apa? Jadi tangannya berjalan itu tapi belum tunggu. Dicabut jagung. Dibawa atau jagung? Bias, bapak dari soal halaman. Bias, mungkin anak ibu lebih. Tibalah musim panen. Datanglah suami, datanglah istri. Rapa-rapa, rumputlah semua. Tidak ada jagung, tidak ada artinya Bapak Ibu. Ketika tidak ada lagi kerjasama antara suami dan istri, yang datang adalah kehancuran.
Yang datang adalah malapetaka. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, berdua lebih baik. Berdua itu bisa menghasilkan kerjasama, pekerjaan yang besar sekalipun bisa diselesaikan. Ketika Dodi dengan Tabita berdua lebih baik, maka ketika kamu menjalin kebersamaan, saling bekerja sama, maka pekerjaan yang besar sekalipun bisa kamu kerjakan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Tetapi ketika kamu tidak lagi menjalin kerjasama, kamu tidak lagi membentuk kebersamaan, maka yang datang adalah kehancuran. Cinta kamu berdua yang selama ini kalian jalin, cinta kamu berdua yang selama ini kalian pelihara, pupuklah terus sehingga kamu bisa menjadi rumah tangga yang berbahagia sampai nenek dan kakek yang terbaik menghadapi persoalan, menghadapi tantangan. Ulu sesenai belum memiliki persoalan dan pola hidup berbasis curhat kaya dan curhat. Tuhan jualan curhatku, pasangan, suamiku kurang tuntas, berkali rasa suamiku. Ketika sang istri mempunyai pergumulan persoalan tentang tantangan hidupnya, maka ketika dia bekerja sama dengan suaminya, tantangan pergumulan itu akan terselesaikan. Atau sebaliknya, ketika suami punya persoalan pergumulan dan dia menceritakan kepada sang istrinya, pasangannya, maka mereka bisa menghadapi tantangan itu dengan baik. Yang terjadi bukan seperti itu, Bapak. Yang terjadi masing-masing menghadapi pergumulan, masing-masing memikirkan dirinya sendiri, masing-masing keegoisan yang ada. Pada hari ini kita diingatkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga kita, berdua itu Bapak Ibu adalah strategi yang terbaik menghadapi pergumulan dan tantangan dalam hidup. Di dalam rumah tangga kita masing-masing, kamu berdua menjalani hidup ini, ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan yang kamu hadapi, ada masalah dalam perjalanan rumah tangga kalian berdua. Bila kalian berdua sama-sama bisa mengatur strategi yang baik untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi, sehingga masalah pergumulan yang kalian hadapi tidak akan membuat kalian mengalami keretakan atau kehancuran dalam menjalani rumah tangga. Amin. Persoalan dan pergumulan yang kalian hadapi banyak. Anggapan ada persoalan kami hadapi Pak Pendeta. Kalau ditanya semua atau orang tua kita ini ada masalah lupa waktu menikah, banyak yang kalian hadapi. Biarlah kalian berdua mengatur strategi sehingga masalah pergumulan tantangan itu bisa kalian hadapi dan selesaikan dengan baik, dan kamu bisa membangun kebersamaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengajari kami, mengingatkan kami, bahkan menuntut kami, supaya kami boleh membangun kebersamaan. Dodi dan Tobing dengan Tabita berupa gangguan menjadi sebuah keluarga yang bahagia ketika mereka berdua senantiasa membangun kebersamaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku
dengan perjanjian sebagai berikut. Kami berdua datang ke hadapan Majelis Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Air Harapan, Konferensi Resort Air Harapan, Distrik 7 Wilayah 1, bersama orang tua atau wali dan para saksi, menyerahkan diri dan memohon berkat Tuhan atas rencana pernikahan kami berdua pada hari Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023 di GMI Agape Perawan, Resort Perawan, Distrik 8 Wilayah 1. 1. Dengan perjanjian sebagai berikut. 1. Kami berdua hendak mengadakan ikatan pernikahan menurut hukum kekristenan dan disiplin GMI yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia yang sah. 2. Kami berdua mengaku tidak ada sangkut-paut perjanjian atau ikatan pernikahan dengan wanita atau pria lainnya. 3. Jika ternyata masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan atau perjanjian ini, kami akan menyelesaikannya sebelum pernikahan nikah kami dilaksanakan, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan itu menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. 4. Setelah pernikahan nikah dilaksanakan, kami berjanji akan menjadi satu dan tidak akan bercerai, kecuali ada yang menceraikan kami sesuai dengan firman Tuhan yang kami percayai dalam Matius 19 ayat 6, yaitu demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Demikianlah segala perjanjian dan pengumuman hendak nikah ini kami berdua dengan hati yang tulus ikhlas dan pikiran sehat atas dasar cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu, janji dan pengumuman mereka berdua bahwa mereka akan menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 bulan 11 tahun 2023 di Gereja Metodis Indonesia Agape Perawan, Distrik 8 Wilayah 1. Itulah janji yang mereka ucapkan dan umumkan pada hari ini. Kita doakan bahwa janji ini terlaksana dengan baik. Amin. Kita masuk penandatanganan surat patut puluh. Kami undang kepada orang tua para anak dengan orang tua saksi dari pihak para anak Bapak Samuel Tobing, orang tua Parkoru Bapak Speaker A. Ridwan, saksi dari pihak Parkoru Bapak H. Kapia. Silakan tadi. Tobing. Saya panggilkan orang tua para guru Bapak Speaker A. Pangaribuan. Saya panggilkan saksi dari pihak para anak Bapak S. Tobing.
perawat. Bapak sekalian, silakan duduk kembali. Saya bacakan surat perjanjian dan pengumuman hendak menikah Gereja Metodis Indonesia Jemaat Aikanopan, Resort Aikanopan Distrik 7 Wilayah 1. Pada hari ini Jumat tanggal 3 November tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini laki-laki Dodi Alpando Saputra Lumbantobi, tanggal lahir Pekanbaru 24 Agustus 1997, dibaptiskan 26 Desember 1997, disidikan 29 Juni 2018, anggota gereja GMI Agape Perawang, Resort Perawang, Distrik 8 Wilayah 1, anak dari Ayah Surahman Lumbantobi, Ibu Erli Srinawati Buru Pangaribuan. Perempuan nama Tabita Dian Ayu Kartika Buru Pangaribuan, tanggal lahir Mojokerto 14 Juni 1997, dibaptiskan 6 Agustus 2017, disidikan tanggal 6 Agustus 2017, anggota gereja GPDI Mawarsaro, Resort Pacet, Distrik Karangan, Mojokerto, anak dari ayah Bapak Mas Dukin atau Speaker A Pangaribuan, Ibu Sri Rahayu atau Ibu Guru Sianipar. Janji yang mereka sudah bacakan tadi kita sudah mendengar ada 4 bahwa mereka akan menikah tanggal 11 November 2023 dan ditandatangani kedua calon mempelai Dodi Alpando Saputra Lumbantobi bertanda tangan, Tabita Dian Ayu Kartika Buru Pangaribuan bertanda tangan, orang tua pihak laki-laki Bapak S. Lumbantobi bertanda tangan, orang tua dari pihak Parguru Bapak Speaker A Pangaribuan bertanda tangan, saksi dari pihak para anak Bapak Samuel Lumbantobi bertanda tangan, saksi dari pihak Parguru Bapak Hau Bapea bertanda tangan, pimpinan jemaat pendeta Thompson Sianipar Sarjana Teologi bertanda tangan. Pengumuman 1 dan pengumuman 2 5 November tahun 2023. Demikian Bapak Ibu surat perjanjian dan pengumuman hendak menikah. Selamat melaksanakan janjinya. Silakan. Memuji Tuhan dari nyanyian KUR PWB GMI Aikanopan.
Kita akan menutup persekutuan ibadah perjanjian hendak menikah ini. Bapak Ibu kami undang berdiri. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita berdoa doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga,